Dipuji pula kasrati riq, yaitu indal maqamat wal khutab wal huruf, orang yang banyak daripada air liurnya di tengah peperangan saat khutbah, itu juga suatu hal yang mamduh indal Arab. Kenapa? Karena itu yadul ala syaja'ah, menunjukkan akan keberanian. Karena al-jaban, orang yang penakut itu, yang pengecut, ketika di tengah medan pertempuran kering dia punya air liur karena takut. Namun orang ketika di tengah peperangan, keadaan yang genting, dia banyak air liurnya, itu yadul ala syaja'ah, menunjukkan akan keberanian. Nabi SAW setiap bulan perang. Yang namanya perang naik kuda, yang namanya perang pakai baju perang. Baju perang itu dari besi, rajutan dari besi. Bayangkan berapa beratnya. Bahkan terkadang pada beberapa peperangan pakai double baju besinya Nabi SAW. Belum lagi ngangkat pedangnya, belum lagi magang perisainya. Kuat Nabi SAW, gak buncit perut Nabi SAW, sehat badan Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bisanadil muttasil إلى الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم إلى أن قال. Masih kita melanjutkan daripada pembahasan kajian daripada kitab Wasailul Wusul berkenaan tentang syama'il daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sampai ke pembahasan tentang masih bagaimana bentuk fisik yang mulia daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Syekh Yusuf An-Nabhani membawakan daripada beberapa riwayat-riwayat berkenaan tentang bagaimana bentuk fisik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahlal khaddain dhali'al fam سواء البطن والصدر أشعر المنكبين والذراعين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة أشكل العينين أحمر المآطي منهوس العاقبين صلى الله عليه وسلم. Di mana beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sahlal khaddain, yaitu bukan orang yang gemuk daripada pipinya, bukan orang yang daripada gendut atau bulat daripada pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun juga bukan yang tirus sebagaimana di pertemuan sebelumnya, yaitu dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ila tadwir aqrab, yaitu lebih dekat ke bulat wajah Nabi SAW, namun bukan yang betul-betul bulat, namun juga bukan yang tirus wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat sahlal khaddain. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam, yaitu dikatakan dhali'al fam ay wasi'uh, yaitu luas daripada mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dia punya bibir, mulut, yaitu wasi', yaitu luas. Wa huwa mamduh, dan sifat wasi'al fam di sini atau dhali'al fam itu suatu sifat yang mamduh, suatu sifat yang terpuji indal Arab, lidilalatihi 'alal fasahah, karena luasnya daripada mulut itu menunjukkan akan kefasihan seseorang, fasihnya lisan seseorang. Ini indal Arab. Maka itu suatu sifat yang mamduh, suatu sifat yang terpuji. Sebagaimana juga indal Arab dipuji pula kasrati riq, yaitu indal maqamat wal khutab wal huruf, orang yang banyak daripada air liurnya di tengah peperangan saat khutbah, itu juga suatu hal yang mamduh indal Arab. Kenapa? Karena itu yadul ala syaja'ah, menunjukkan akan keberanian. Karena al-jaban, orang yang penakut itu, yang pengecut, ketika di tengah medan pertempuran kering dia punya air liur karena takut. Namun orang ketika di tengah peperangan, keadaan yang genting, dia banyak air liurnya, itu yadul ala syaja'ah,
menunjukkan akan keberanian. Begitu juga wasi'al fam, yaitu luasnya daripada mulut, itu yadul alal fasahah, menunjukkan akan kefasihan lisan seseorang. Dan juga Nabi SAW sawa al-batni was sadr, yaitu rata antara dada dengan perut Nabi SAW. Bukan orang yang buncit perutnya ataupun dadanya lebih maju misalnya dari perut. Maka Nabi SAW sawa al-batn was sadr, itu nggak buncit perut Nabi SAW. Begitu juga para sahabat-sahabat Nabi, itu sawa al-batn was sadr, antara perut dengan dada itu rata sama. Maka yang namanya perut buncit itu bid'ah. Maka yang namanya Nabi SAW nggak buncit perut Nabi. Bagaimana mau buncit? Nabi SAW setiap bulan perang. Yang namanya perang naik kuda, yang namanya perang pakai baju perang. Baju perang itu dari besi, rajutan dari besi. Bayangkan berapa beratnya. Bahkan terkadang pada beberapa peperangan pakai double baju besinya Nabi SAW. Belum lagi ngangkat pedangnya, belum lagi magang perisainya. Kuat Nabi SAW. Nggak buncit perut Nabi SAW. Sehat badan Nabi SAW. Asy'aral mankibain wadh-dhira'ain wa a'alis sadr. Dan Nabi SAW banyak rambut pada bagian mankibain. Mangkib yaitu pertemuan antara adud dengan katif, yaitu bagian bagian sendi yang pertemuan antara lengan atas dengan pundak, itu disebut dengan mangkib. Itu banyak daripada rambut di bagian mangkib, mangkibain, yaitu kanan dan kiri Nabi SAW. Wadh-dhira'ain, begitu juga banyak rambut pada bagian zira', yaitu pada bagian lengan bagian bawah, itu disebut dengan zira', atau disebut juga dengan sa'id, atau disebut juga dalam bahasa Arab dengan zand, sebagaimana nanti akan disebutkan. Yaitu Nabi SAW banyak rambut pada bagian yaitu az-zira'ain, yaitu lengan bagian bawahnya. Wa a'alis sadr, begitu juga banyak rambut pada bagian a'alis sadr, bagian atas daripada dadanya Nabi SAW. Adapun kalau masyrubah, yaitu rambut yang tumbuh dari bagian dada sampai ke pusar, itu tipis sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Adapun a'alis sadr, bagian atas daripada dada, itu banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Tawil az-zandain, dan juga Nabi SAW panjang daripada az-zandain. Az-zandain itu bisa bermakna as-sa'idain atau az-zira'ain, itu mutaradif, itu sinonim antara zandun, sa'id dengan zira', itu lengan bagian bawah, itu makna az-zand. Namun Syekh Abdullah Al-Lahji mengatakan, mengutip daripada perkataan Al-Imam Az-Zamakhsyari di dalam kitab Al-Fa'iq, adapun az-zandain yang dimaksud di sini man hasara anhul lahm min az-zira', yaitu daging yang ada pada bagian zira'. Yaitu bagian zira' itu ada daging, bagian dagingnya itu yang dimaksud dengan zandain di sini, yaitu tawil az-zandain, yaitu bagian zand, yaitu daging yang ada itu panjang atau luas atau lebar daripada bagian daging yang ada pada bagian zira'nya Nabi, lengan bagian bawahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yadul 'alal quwwah, menunjukkan akan kuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahbar rahah, dan juga Nabi sallam luas daripada telapak tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashkalal ainain, di mana ashkalal ainain Nabi sallam ini memiliki sifat ashkal. Wa ashkal fil ain yakni fi bayadihima humrah, yaitu pada bagian putihnya mata itu terdapat kemerahan, itu yang disebut dengan ashkal, yaitu pada bagian putihnya mata Nabi itu terdapat kemerahan. Dan itu juga dilalah ala nubuwatih sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada tanda kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sampaikan di dalam kitab-kitab sebelumnya, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan ke negeri Syam bersama Maisarah, yaitu yang mendampingi Nabi ketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Imam Al-Hafidz Al-Iraqi menceritakan bahwasanya ketika Nabi SAW bersama Maisarah menuju negeri Syam, maka bertemu dengan seorang rahib. Maka ini rahib diantaranya dia bertanya kepada Maisarah, yaitu fi ainihi humrah,
apakah pada mata orang tersebut ada kemerahan pada bagian putih matanya, maka dikatakan huwa, yaitu dia. Betul, itulah daripada sifatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ashkalal ainain adalah salah satu sifat yang Allah tunjukkan di dalam kitab-kitab sebelumnya untuk menunjukkan kebenaran daripada nubuah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmaral ma'aqi, dan juga ahmaral ma'aqi, yaitu terdapat merah bagian ma'aq yaitu syiqqul ain mimma yalil anf, yaitu bagian ujung daripada mata yang dekat ke hidung. Ini disebut dengan ma'aqi, yaitu bagian daripada ma'aqinya Nabi SAW ahmar, yaitu berwarna merah. Nah, adapun kalau mata bagian yang dekat daripada pelipis itu disebut dengan lihadh, Adapun ma'aqi yaitu bagian sisi mata yang dekat dengan hidung itu disebut dengan ma'aqi. Dan juga Nabi SAW itu manhusal aqibain, yaitu manhusal aqibain ay qalilul lahmil aqibain, sedikit daripada daging pada bagian tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wafaqani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.